tanggapannya Pak terkait dengan pernyataan direktur dari Bank Dunia yang menyatakan bahwa harga beras di Indonesia ini mahal begitu dan bahkan mahalnya ini juga lebih mahal gitu ya atau boleh dibilang yang termahal di antara negara-negara yang ada di ASEAN lainnya. Tanggapan Anda Pak terkait dengan hal ini? Ya, terima kasih. Terima kasih juga sudah diundang, jadi berkesempatan untuk menjelaskan lebih lanjut. Eh, Kebetulan saya sudah dapat juga data yang dipegang oleh World Bank. Jadi ternyata mereka mengambil dari data resmi di masing-masing negara, kemudian dikonversi ke US dollar dan disesuaikan dengan daya beli masing-masing negara atau purchasing power parity ya. Nah, jadi tentu harga ya contoh harga minuman mineral di Singapura itu mungkin sekitar 1,5 Singapura dolar ya. Mereka dapat satu botol, kalau mereka dengan harga yang sama itu bisa memberi 10 botol di Indonesia gitu ya. Nah, jadi ini juga hal yang sama. Jadi kalau secara nominal harganya di kita jauh lebih murah gitu dibandingkan beberapa negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan lain-lain. Nah, jadi itu disesuaikan dengan daya beli kita gitu ya. Jadi kalau harga nominalnya sendiri tentu di kita lebih murah dan sekarang kondisinya kan sedang membaik. Itu mungkin sementara Mbak. Baik, jadi menurut tanggapan Anda kurang sepakat begitu ya dengan komentar atau tanggapan bahwa beras yang ada di tanah air ini mahal begitu Pak Dida. Saya ingin menanyakan ke Pak Tarto. Pak Tarto, tanggapan Anda terkait dengan pernyataan dari Direktur Bank Dunia yang menyatakan bahwa harga beras atau beras di tanah air ini mahal Pak. Dan juga mungkin menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Dida bahwa sebetulnya kurang sepakat nih dengan tanggapan mengenai harga beras yang mahal di Indonesia. Ya, selamat pagi untuk kita semua. Kita tahu bahwa persoalan beras ini kalau kita membanding-bandingkan harga di tingkat katakanlah di tingkat sekitar kita, saya pikir kok tidak apple to apple ya sebenarnya ya. Yang kedua ya kita kalau menurut saya apakah lebih mahal atau tidak dan sebagainya tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Dida dan juga oleh Presiden. Saya melihat bahwa sebenarnya yang harus kita ambil dari sana adalah hikmahnya. Bank Dunia kenapa sampai mengatakan seperti itu. Saya baru saja pulang dari Thailand, saya ketemu dengan banyak pihak di Thailand, terutama juga eksportir, kemudian kemarin juga ke Bali, adanya International Indonesian Rice Conference, saya juga ketemu, dan bahkan saya juga ketemu dengan Bank Dunia, dengan kebetulan mereka ingin ketemu dengan kami. Kami berdiskusi, ya mereka saya tanya juga dari mana statement itu keluar dan sebagainya. Nah, kalau kita bicara harga di Filipina, harga di Malaysia, harga di Singapura, ya pasti harganya kira-kira ya sekitar seimbang juga dengan harga kita gitu ya. Tapi kalau kita bicara, bahkan kalau Singapura jauh dari kita ya. Tapi kalau kita bicara dengan Thailand, Vietnam, Myanmar, India yang mereka adalah produsen, ya artinya eksportir, pasti ada perbedaan harga di situ. Jadi dari situ sebenarnya kita sebaiknya ayo kita ambil hikmah. Kalau seandainya kita dikatakan mahal atau lebih mahal, itu ada di mana gitu loh. Ini yang harus kita selesaikan bersama. Justru PR itu yang harusnya menjadi tugas kita bersama supaya petani kita sejahtera. Ini kan yang justru sekarang ini petani dengan tadi disebut juga, saya sangat setuju dengan harga yang kemarin dinaikkan menjadi HPP-nya 6.000 dan bahkan di lapangan itu tidak 6.000 lagi, sekarang ini sudah di angka sekitar 7 ribuan gitu ya GKP. Nah,
Hal seperti ini petani yang pasti akan menikmati. Nah, di lain pihak tentunya bagaimana konsumen supaya betul-betul menjadi perhatian kita. Jangan sampai harga di konsumen ini merasa berat. Nah, sebenarnya pemerintah juga punya instrumen lain untuk memberikan harga atau memberikan bantuan kepada Baik. masyarakat yang saya kira ini yang penting. Jadi hikmahnya harus kita ambil ke depan seperti apa. Baik, Pak Dida, tapi menurut tanggapan Anda, Pak, sejauh ini bagaimana pengendalian harga beras begitu ya, Pak, yang dilakukan oleh Kemenko Perekonomian dengan kementerian-kementerian lainnya, Pak Dida? Ya, terima kasih. Jadi sekarang memang harga sudah masih relatif tinggi tapi sudah terkendali gitu ya. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Sutarto juga. eh, Tentu yang kita harapkan gitu ya, kita harapkan ini adalah beras di petani atau kita membeli beras ke petani itu tetap terjaga dengan NTP yang terus meningkat gitu ya. Tapi harga di konsumen relatif stabil atau kalau bisa rendah. Nah, ini beberapa hal yang perlu kita lakukan penyempurnaan lagi, optimalisasi lagi dari mulai hulu sampai hilir. Nah, kemarin beberapa hal yang dianggap kami sangat prioritas, misalnya pupuk. Nah, sekarang mungkin sebelum ini pupuk susah didapat gitu ya. Sekarang sudah mulai membaik gitu. Yang sebelumnya kita berbasis anggaran berapa, kemudian kita menyediakan pupuk berapa. Sekarang arahan Bapak Presiden seluruh kebutuhan pupuk bagi petani yang memang layak mendapatkan pupuk subsidi itu kita sediakan. Nah, ke depannya kita akan membenahi dari hulu, dari mulai benih, kemudian juga nanti di penggilingan juga. Kemarin kita sudah punya contoh kasus yang baik gitu ya. Ternyata di penggilingan kita itu masih menggunakan BBM gitu ya. Padahal kalau akses dari listriknya yang on grid dari PLN itu jauh lebih murah biaya eh, pemrosesan berasnya. Nah, hal-hal ini yang sedang kita dalemin bersama teman-teman Kementan, Bappenas, dan seluruh stakeholder terkait. Nah, mudah-mudahan pembenahan ini kita berjalan terus sehingga tadi ujungnya harapan beras tentu di tingkat petani mendapatkan harga yang baik gitu, tapi di konsumen juga bisa rendah. Nah, ini yang target kita bersama.